Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 SMP pada materi Teorema Pitagoras part 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita tetap patuh pada protokol kesehatan sehingga kita dijauhi dari berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Video pembelajaran kali ini disusun oleh tim guru matematika kelas 8 SMPN 15 Malang, yaitu yang pertama ada Bu Sriwidiati SSI, yang kedua ada Bu Lili Purwati SPD, dan yang ketiga ada Bu Ratna Prabawati SPD. Tujuan pembelajaran pada video ini, setelah mempelajari, mendengarkan, dan memahami penjelasan dari video pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Yang kedua, menentukan bilangan triple Pitagoras. Memasuki materi yang pertama, kebalikan teorema Pitagoras. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang teorema Pitagoras, di mana dalil teorema Pitagoras yaitu untuk setiap segitiga siku-siku, berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Untuk kebalikan teorema Pitagoras, berlaku atau berbunyi sebagai berikut. Untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Saya ulangi, untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Bila kalian bingung perbedaan antara teorema Pitagoras dan kebalikan teorema Pitagoras, kami simpulkan seperti ini. Yang pertama, teorema Pitagoras yang diketahui adalah ada satu segitiga siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau untuk kebalikan teorema Pitagoras, yang diketahui terlebih dahulu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi, kalau untuk teorema Pitagoras, yang pertama diketahui adalah terdapat suatu segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah panjang sisi terpanjang atau panjang sisi miring, dan A dan B merupakan panjang sisi siku-sikunya. Kemudian untuk kebalikan teorema Pitagoras, diketahui atau berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat bila ada suatu segitiga berlaku seperti itu, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini perbedaan antara teorema Pitagoras dengan kebalikan teorema Pitagoras. Berikutnya yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi A, B, C, di mana C merupakan sisi terpanjang. Segitiga tersebut dinamakan segitiga siku-siku jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Atau bila dituliskan rumusnya seperti berikut, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Kemudian untuk segitiga yang kedua, yaitu segitiga lancip. Jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Bila rumusnya dituliskan seperti berikut, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian jenis segitiga yang terakhir yaitu ada segitiga tumpul. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Atau bisa jadi rumusnya seperti berikut, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Mungkin dari kalian bila melihat tulisan seperti ini akan bingung, maksudnya bagaimana? Nah, untuk memahaminya kita berikan contoh soal. Contoh soal, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Yang pertama ada segitiga dengan panjang 3 cm, 5 cm, dan 4 cm. Kemudian segitiga yang kedua dengan panjang sisinya 4 cm, 5 cm, 6 cm. Dan yang ketiga ada segitiga dengan panjang sisinya 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Dari tiga segitiga yang telah diketahui panjang sisi-sisinya ini, kita akan mengidentifikasikan segitiga tersebut termasuk ke dalam segitiga siku-siku, atau segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Misalkan A sama dengan panjang sisi miring atau sisi terpanjang, sedangkan B dan C merupakan panjang sisi yang lain. Maka diperoleh, kita akan menjawab segitiga yang pertama yaitu dengan panjang sisi terpanjangnya yaitu A sama dengan 5 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 4 cm. Kita cari kuadrat sisi terpanjangnya dulu, yaitu A kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita cari jumlah kuadrat dari panjang sisi segitiga yang lain, yaitu ada B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kuadrat dari sisi terpanjang nilainya 25, sedangkan jumlah dari kuadrat sisi yang lain hasilnya juga menunjukkan angka 25. Artinya di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, karena tanda penghubungnya adalah sama dengan, sehingga disimpulkan bahwa segitiga ini termasuk jenis segitiga siku-siku. Kalian jangan bingung ya, untuk di video pembelajaran sebelumnya, sisi terpanjangnya dimisalkan dengan huruf C. Khusus untuk contoh soal ini, sisi terpanjangnya dimisalkan dengan huruf A. Kalian mau memisalkan dengan huruf lain, terserah kalian, tidak ada masalah. Yang penting konsepnya kalian paham. Nah, kemudian untuk segitiga yang kedua, kita misalkan sisi terpanjangnya dengan huruf A, yaitu sama dengan 6 cm. B sama dengan 4 cm, dan C sama dengan 5 cm. Kita cari dulu kuadrat dari sisi terpanjangnya yaitu 6. A kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian kita cari jumlah dari kuadrat panjang sisi yang lain. Seperti itu. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan nilainya yaitu 41. Nah, kalian lihat di sini nilai dari kuadrat sisi terpanjang 36, sedangkan jumlah dari kuadrat sisi yang lain adalah 41. Tidak menunjukkan angka yang sama. Dan disimpulkan seperti ini, karena 6 kuadrat kurang dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka segitiga ini termasuk jenis segitiga lancip. Jadi kalau di sini tanda penghubungnya kurang dari, berdasarkan penjelasan di slide sebelumnya, maka segitiga ini termasuk ke dalam segitiga lancip. Lanjut pada segitiga yang ketiga. Kita misalkan panjang sisi terpanjangnya dengan huruf A, yaitu A sama dengan 3 cm, B sama dengan 1 cm, dan C sama dengan 2 cm.
Dengan cara yang sama, kita dapatkan kuadrat sisi terpanjangnya mendapatkan nilai 9, kemudian jumlah kuadrat sisi yang lain setelah kita kuadratkan dan kita jumlahkan mendapatkan nilai 5. Karena 3 kuadrat lebih besar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka segitiga ini termasuk ke dalam jenis segitiga tumpul. Nah, jadi poinnya yaitu kalian hanya melihat tanda penghubungnya. Bila tanda penghubungnya di sini adalah sama dengan, berarti segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Bila tanda penghubung di sini kurang dari, menunjukkan tanda kurang dari, maka segitiga tersebut termasuk ke dalam segitiga lancip. Nah, untuk yang terakhir, bila tanda penghubung di sini tanda lebih besar, maka disimpulkan segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Materi yang kedua, triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi di sini kita mencari 3 bilangan yang memenuhi dalil teorema Pythagoras. Jadi untuk menemukan triple Pythagoras ini ada cara khususnya. Nanti bisa kalian pelajari melalui latihan soal. Contoh soal. Perhatikan kelompok 3 bilangan berikut, ada 4 soal yang ada di layar kalian. Pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk ke dalam triple Pythagoras? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita tuliskan dulu bunyi dari triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, kita coba untuk memecahkan masalah yang pertama, yaitu 3, 5, 6. Kita akan mencari apakah 3, 5, 6 ini termasuk triple Pythagoras atau tidak. Kita cari dulu kuadrat dari sisi terpanjangnya, yaitu 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian kita cari jumlah kuadrat dari panjang sisi yang lainnya. Setelah kita kuadratkan dan kita jumlahkan, ditemukan hasilnya 34. Nah, di sini karena 6 kuadrat lebih besar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka 3 bilangan 3, 5, 6 bukan merupakan triple Pythagoras. Kemudian pertanyaan yang B ada 6, 8, dan 10. Setelah kita cari caranya berdasarkan pengertiannya. Nah, di sini setelah ditemukan karena 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka 3 bilangan 6, 8, 10 merupakan triple Pythagoras. Kita cari yang C dan juga yang D. Intinya, triple Pythagoras ini tanda penghubungnya wajib menggunakan tanda sama dengan. Makanya di sini kami berikan warna yang berbeda sebagai penandanya. Bila kalian mencari kuadrat dari sisi terpanjangnya ternyata tidak menunjukkan tanda sama dengan, berarti 3 bilangan tersebut bukan merupakan triple Pythagoras. Tetapi jika kalian telah mencari kuadrat sisi terpanjang menunjukkan tanda sama dengan jumlah kuadrat dari 2 sisi yang lain, maka 3 bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Mudah bukan? Intinya sama seperti kalian menggunakan dalil teorema Pythagoras atau rumus teorema Pythagoras.
Silakan kalian pause layar kalian, kemudian kalian salin soal-soal berikut. Untuk soal nomor 3, di sini sudah ada contohnya. Jangan lupa ada hal penting yang harus kalian tekankan, kalian perhatikan di sini, yaitu A lebih besar dari B. Jadi yang di kolom A ini nilainya harus lebih besar dari yang kolom B. Di sini kami memberikan contoh dua bilangan ini, kemudian kami masukkan ke dalam rumus yang sudah tertera di sini. Nah, ini merupakan cara menemukan triple Pitagoras. Silahkan kalian membuat atau menemukan 5 triple Pitagoras. A dan B-nya terserah kalian, asalkan syarat yang pertama, A dan B merupakan bilangan bulat positif, A lebih besar dari B. Demikian presentasi dari kami mengenai jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pitagoras. Terima kasih banyak atas waktu kalian karena telah mendengarkan, memahami video pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, bisa membantu kalian dalam memahami materi dan juga mengerjakan tugas-tugas dari kami. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui DM Instagram. Ada akun Instagram Bu Sri Widiati yaitu @widyasriwidyati. Kemudian ada akunnya Bu Ratna yaitu @ratnaps2229. Kalian juga bisa bertanya kepada kami melalui chat on the Kuiper Class. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk selalu belajar, kreatif, dan aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.